10 petugas SAR menginap di jurang lokasi ditemukannya mayat diduga korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di sekitar lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Minggu 18 Januari. Petugas SAR itu terpaksa membangun camp tak jauh dari lokasi mayat berjenis kelamin laki-laki itu, lantaran proses evakuasi belum dapat dilakukan. Selain kondisi medan yang menyulitkan petugas SAR, cuaca di kawasan Gunung Bulu Saraung juga tidak memungkinkan dilakukan evakuasi pada malam hari. 10 petugas SAR yang bermalam di lokasi temuan mayat itu rencana akan membantu proses evakuasi yang akan dilakukan pada Senin pagi ini. Dengan adanya temuan, satu korban meninggal dunia di dalam jurang sedalam 200 meter. Total korban yang masih dicari kebenarannya sejauh ini 9 orang. Tim SAR gabungan telah menemukan sebuah benda berwarna oranye. Benda yang diduga merupakan bagian dari serpihan pesawat yang ditemukan pada Minggu 18 Januari tersebut awalnya sempat dikira black box. Namun setelah dikonfirmasi oleh Basarnas, benda tersebut ternyata adalah ILT atau alat pendeteksi radar yang terletak pada bagian depan pesawat. Ada satu, iya, sudah satu. Dibawanya ini di puncak baru turun lagi sini. Puncak kedua. Gegap tiga sapi, gegap. Rapat di sana, tapi hijau. Itu karya, dapat Satu dari 10 korban jatuhnya pesawat ATR 42500 berhasil ditemukan di jurang sedalam 200 meter Gunung Bulu Saraung. Korban berjenis kelamin laki-laki itu pertama kali ditemukan oleh Arman yang merupakan warga desa Tompo Bulu, Kecamatan Boloji pada Minggu 18 Januari. Evakuasi baru bisa dilakukan pada Senin pagi ini oleh tim khusus yang terdiri dari 30 personel SAR gabungan. Untuk informasi terkait persiapan evakuasi oleh tim khusus, saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Muslimin Emba. Silakan dengan laporan. Ya, baik. Rima dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa tim SAR gabungan pagi tadi berjumlah 30 orang. Ini baru saja sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah diberangkatkan ke lokasi ditemukannya satu korban pesawat ATR 42500 yang hilang kontak ataupun jatuh di kawasan pegunungan Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. 30 anggota dari SAR gabungan ini sebelum diberangkatkan mereka mengikuti apel terlebih dahulu yang dipimpin oleh Asrendam 14 Hasanuddin dan juga Kasih Ops Basarnas Makassar, di mana dalam pengarahan ataupun apel itu yang terlibat operasi evakuasi korban saat ini diminta untuk terus saling berkoordinasi dan terus berkomunikasi dengan pos Basarnas yang dipusatkan di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Rima itu dipimpin oleh seorang warga lokal bernama Arman. Arman ini merupakan warga Desa Tompo Bulu yang pada minggu kemarin pertama kali menemukan sesosok mayat begitu yang posisi tengkurap berjenis kelamin laki-laki di dalam jurang sedalam 200 meter di lereng Gunung Bulu Saraung, tepatnya di sisi selatan, sisi utara. Jadi tim SAR yang bergerak ini akan melakukan penyisiran dipimpin oleh Arman, begitu melalui jalur persawahan, kemudian lereng di sisi utara dan menyisir ke sisi selatan. Terima. Ya, Muslimin, dari tim evakuasi yang akan diberangkatkan pagi ini sekiranya akan menanjak pukul berapa? Ya, tadi sekitar jam 7.15 WITA itu mereka baru start membawa perlengkapan seperti tali untuk proses evakuasi dan juga kantong jenazah.
untuk perkiraan tiba di lokasi ini waktu tempuh berjalan kaki itu memakan waktu sekitar 2 jam. Jika kondisi cuaca mendukung, bisa jadi waktu tempuhnya lebih singkat ke 1,5 jam ataupun 1 jam lebih. Namun ketika kondisi cuaca kurang memungkinkan, bahkan titik lokasi itu dapat dijangkau 2 jam lebih karena kondisi di lereng gunung sendiri saat ini terpantau mendung dan kabut. Baik, proses evakuasi ini akan dilakukan melalui jalur darat terlebih dahulu. Muslimin, adakah kemungkinan proses evakuasi ini akan dilakukan melalui jalur udara atau menggunakan helikopter? Ya, tadi sudah kami konfirmasi ke Kasih Ops Basarnas Andi Sultan untuk hasil rapat koordinasi sementara proses evakuasi tetap dilakukan melalui jalur darat ataupun tim evakuasi yang berjumlah 30 orang ini yang akan mengevakuasi langsung begitu karena kondisi cuaca di lereng gunung tidak memungkinkan untuk melakukan evakuasi jalur. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur. Selamat kembali bertugas. Kemana Pak? Ya, ini serumpat yang dimana kita akan mengikuti jalur yang dimana jalur ini jalur dari petunjuk dari masyarakat yang bisa mengakses tempat di mana ditemukannya korban kemarin karena anggota di sana ada sekitar 8 orang saat ini stay di sana karena kemarin kita mencoba untuk mengangkat korban untuk dari evakuasi dari atas itu tidak mampu terkendala dengan cuaca. Jadi kita mengambil opsi untuk melakukan evakuasi melalui lewat jalur masyarakat. Artinya korban dievakuasi lewat jalur darat Pak ya? Iya, jalur darat. Siap. Ada 30 tadi yang diberangkatkan Pak? Iya, ada 34 Pak. Ini misinya tim pertama ini untuk evakuasi memang. Ya, ini untuk selain melakukan pencarian juga melakukan evakuasi. Artinya fokus utama mereka evakuasi Pak? Pak, sejauh ini apakah ada informasi soal adanya penemuan korban lainnya Pak? Ya, untuk saat ini kemarin pada pukul 13.45 kan itu cuma itu untuk saat ini masih korbannya satu. Tapi belum ada tambahan Pak? Belum. Kondisi Medan bagaimana Pak, bisa Ya, dijelaskan? ini yang kondisi Medan yang memang jarang dilalui dengan masyarakat dan memang tidak ada perkebunan di situ. Maka dari itu memang jalur yang kita ambil ini memang jalur cukup ekstrim untuk melakukan evakuasi. Kan ada tambahan 4 tim dari bawah, dari selatan itu dari Maros, itu menuju dinding bawah ketinggian. Karena kan kita tahu nih posisi ketinggian itu bentuknya terjal baru landai ke sini. Sehingga yang serpian jatuhan itu dimungkinkan sampai ke dasar. Kita sudah mengirimkan ada 4 tim gabungan dari SAR, Basarnas, TNI, Polri, termasuk Maupun dan masyarakat sebagai penunjuk jalan menuju ke dasar jurang. Harapannya hari ini mereka bisa mengecek kondisi dasar tersebut sehingga yang kita harapkan untuk penemuan jenazah semakin maksimal. Ini 4 tim lewat jalur Maros Pak ya? Jalur Maros ke Kampung Baru menuju ke dasarnya ataupun posisi tertinggi bawah. Pak, ini yang berangkat untuk evakuasi jenazah itu dilengkapi peralatan apa saja? Ada peralatan kontener, kemudian juga kita fokuskan orang-orang yang mahir dalam kontener. Oke. Siapa nanti berangkat ke jenazah? Ayo teman-teman, logistiknya kita sudah disiapkan, silakan diambil. Arman, warga desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, memimpin langsung tim SAR gabungan untuk mengevakuasi korban pesawat ATR 42-500. Arman diketahui adalah orang pertama kali yang menemukan posisi jenazah korban di dalam jurang dengan kedalaman sekitar 200 meter.
Atas pertimbangan penguasaan medan, Arman diminta memimpin langsung tim evakuasi menuju lokasi pada Senin 19 Januari pagi ini. Ia dinilai memahami jalur dan karakter kawasan pegunungan yang akan dilalui tim SAR. Brigjen TNI Andre Cliff Rumbayan mengatakan penunjukan Arman sebagai pemimpin lapangan dilakukan karena pengalamannya di lokasi temuan. Menurut Rumbayan, tim yang dipimpin Arman akan terdiri dari sekitar 30 personel SAR gabungan. Jumlah tersebut masih bersifat fleksibel dan akan disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan. Tim evakuasi dijadwalkan mulai bergerak dari pos Tompo Bulu pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah dengan membawa perlengkapan sesuai kebutuhan medan ekstrim pegunungan Bulu Saraung. Sebelumnya, Arman menceritakan kronologi ditemukannya satu korban di jurang Gunung Bulu Saraung. Mulanya, dia bersama 2 warga lokal ikut membantu tim SAR gabungan dalam pencarian korban. Ia berangkat pukul 7 pagi dan melakukan penyisiran lokasi jatuhnya pesawat. Kemudian Arman menemukan korban sekitar pukul 14.20 di sekitar serpihan pesawat. Ditemukan juga beberapa dokumen diduga milik korban tak jauh dari posisi mayat ditemukan. Atas temuan tersebut, Arman pun kemudian mengonfirmasikan kepada tim SAR. Karena terkendala faktor medan dan cuaca, proses evakuasi akhirnya dilakukan pada Senin pagi. Persiapan nanti berangkat ke jenazah. Ayo teman-teman, logistiknya kita sudah disiapkan. Silakan diambil. Lengkap 3 sakit, lengkap. Itu Saria, Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.